Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cantika Azizah. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi yang terakhir dalam bab 2, yaitu pada submateri keempat, tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simak videonya ya. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan hal tersebut, substansi pertahanan dan keamanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa untuk menjamin keutuhan NKRI. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal penting lainnya adalah dasar, tujuan, dan fungsi. Dasar yang dimaksud adalah pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Yang dimaksud tujuan adalah untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang dimaksud fungsi adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan. Maka dari itu, setelah kita mengetahui substansi dari pertahanan dan keamanan negara, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang yang berkorban demi negaranya. Maka dari itu, kesadaran bela negara dapat diupayakan dengan melakukan 3 poin berikut ini. Yang pertama, penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua, sistem pertahanan negara Indonesia. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk usaha pertahanan negara. Pada poin yang pertama, penyelenggaraan pertahanan negara diatur dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini, yang pada intinya adalah bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan negara dengan diwujudkan keikutsertaannya dalam upaya pertahanan negara. Lalu, dapat menyelesaikan pertikaian yang timbul antar bangsa Indonesia dengan melalui cara-cara damai, dan bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan, serta bentuk pertahanan negara melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Lalu, pada poin yang kedua tentang sistem pertahanan negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semata, yang artinya melibatkan seluruh sumber daya negara. Ciri-cirinya yang menunjukkan sistem pertahanan dan keamanan negara yaitu pada ciri pertama adalah kerakyatan. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Pada ciri yang kedua, kesemestaan. Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Pada poin yang ketiga adalah kewilayahan. Kewilayahan yaitu
Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Lalu, pada poin yang ketiga, tentang bentuk-bentuk usaha pertahanan negara, dimuat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka dari itu, pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu, ada juga upaya pelatihan dasar kemiliteran. Hal ini berguna dalam membentuk jiwa dan sikap patriotis. Pelatihan dasar kemiliteran tidak hanya diikuti oleh TNI saja, melainkan mahasiswa perguruan tinggi yang bergabung dalam resimen mahasiswa yang disingkat sebagai Menwa, dan juga murid sekolah dalam kegiatan paskibraka. Lalu, upaya selanjutnya adalah pengabdian sebagai prajurit TNI. Hal ini tertera dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Serta segenap prajurit TNI harus sedia menjaga serta mengawal negara dan bangsa, baik dalam keadaan damai maupun sedang mendapatkan ancaman dari dalam dan luar negeri. Lalu, ada juga loh upaya dalam pengabdian secara profesi. Hal ini merupakan pengabdian warga negara melalui profesinya untuk kepentingan pertahanan negara, seperti tenaga medis dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, maupun bencana lainnya. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.